Baik, selamat sore semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan air untuk irigasi. Seperti yang telah diketahui bahwa kebutuhan air irigasi di sawah itu ditentukan oleh beberapa faktor. Pengulangan lagi, yang pertama adalah penyiapan lahan, kemudian penggunaan konstruktif, perkolasi dan rembesan, kemudian penggantian lapisan air, curah hujan efektif, dan pola tata tanam. Nah, kebutuhan air total di sawah atau gross water requirement itu mencakup beberapa faktor 1 sampai dengan 4, sedangkan kebutuhan air bersih di sawah atau net water requirement itu memperhitungkan curah hujan efektif baik untuk tanaman padi maupun untuk tanaman palawija. Dengan memperhitungkan tingkat efektivitas dan efisiensi, nah pola pembagian air ini berdasarkan periode 15 harian seperti yang sudah kita pahami sebelumnya. Untuk kebutuhan air untuk lahan atau land requirements itu ada, yang pertama ada penyiapan lahan atau land preparation, yang kedua adalah air pengganti akibat adanya perkolasi, yang ketiga adalah penggantian lapisan air atau water layer replacement. Nah, ini adalah rumus untuk penyiapan lahan. Sudah sangat familiar kebutuhan air irigasi di sawah, kemudian kebutuhan air pengganti kehilangan, EO itu adalah evaporasi terbuka, P adalah perkolasi, E adalah bilangan eksponen, dan S adalah kebutuhan air untuk penjenuhan yang besarnya 250 mm. Kalau dia setelah biru atau lahannya tidak ditanami adalah ditambah 50 mm, jadinya 300 mm. Harusnya kalian sudah hafal ini ya, sudah sangat familiar tentang rumus ini. Kita lanjut perkolasi. Nah, perkolasi untuk mengetahuinya secara pasti, laju perkolasi ini harus diadakan pengukuran di lapangan dengan split ring infiltrometer, nama alatnya. Belum pernah ada instansi atau konsultan yang mengadakan pengukuran untuk mengetahui besarnya perkolasi di daerah Provinsi Bali. Kemudian pada tahun 1979, McDonald pernah melakukan pengukuran di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi hasilnya berdasarkan tipe tanah. Kalau tipe tanahnya sedang, medium, itu perkolasinya 4 mm per hari. Kemudian jika ringan atau light itu 5 mm per hari. Jika sedang sampai berat, medium atau heavy, itu antara 2 sampai 3 mm per hari. Jika berat, itu perkolasinya 2 mm per hari. Besarnya perkolasi untuk Provinsi Bali diambil secara seragam, yaitu 2 mm per hari, dengan pertimbangan kondisi tanahnya lempung berat dengan karakteristik pengolahan yang baik. Nah, penggantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan yang dijadwalkan untuk mengganti lapisan air sesuai kebutuhan. Tetapi jika tidak ada penjadwalan semacam itu, dilakukan penggantian sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per harinya, yang dilaksanakan pada 1 dan 2 bulan setelah transplantasi. Untuk curah hujan efektif, nah ini juga kalian sudah sangat paham harusnya ya. Curah hujan efektif itu mengacu pada KP1, diambil 70% dari curah hujan minimum 15 harian dengan periode ulang 5 tahun, atau probability 80% untuk irigasi.
Nah, ini rumusnya kalian sudah tahu. Kemudian ini adalah hubungan curah hujan 15 harian dengan efektivitas hujan probabilitas 80%. Nah, di sini adalah hujan 15 harian dalam milimeter. Efektivitas dalam persentasenya itu biasanya hujan 10 sampai 20 itu 80% efektivitasnya. Kalau sudah lebih dari 150 mm itu efektivitasnya sudah 50%. Nah, untuk curah hujan palawija itu rata-rata bulanan terpenuhi 50% serta mempertimbangkan rata-rata bulanan evapotranspirasi tanaman. Ini berdasarkan tanaman ya. Biasanya itu adalah 0,4. Tapi di sana di KP01 dijelaskan untuk curah hujan efektif palawija. Ada berbagai macam tergantung tanamannya. Kemudian di sini ada penggunaan konsumtif ETC, penggunaan konsumtif oleh tanaman. Ini juga sudah dibahas. Dihitung berdasarkan metode perakiraan empiris dengan menggunakan data iklim, koefisien tanaman pada tahap pertumbuhan yang dinyatakan sebagai berikut. ETC itu adalah penggunaan konsumtif dalam milimeter per hari. KC adalah koefisien tanaman. Ini berdasarkan tipe tanaman apa yang ditanam. Ini menurut metode FHO. Kemudian itu ini adalah evapotranspirasi dengan Penman modifikasi milimeter per hari. Ini adalah koefisien tanamannya. Jadi bulan yang ke-1 1,5, ini setengah bulan 1,5, ini varietas lokal. Kemudian ini adalah koefisien varietas unggulnya. Untuk harga-harga efisiensi irigasi, harga-harga irigasi untuk tanaman ladang upland crops itu untuk jaringan irigasi utama awalnya 0,75, peningkatan yang dapat dicapai 0,8. Kemudian petak tersier 0,65, untuk efisiensinya peningkatan tertinggi 0,75. Untuk keseluruhan itu adalah awalnya 0,5, kemudian peningkatannya 0,6. Kebutuhan air untuk padi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk IR atau NFR sebelumnya itu adalah kebutuhan air untuk padi. Jadi ada penggunaan konsumtifnya berapa, ditambah perkolasinya, ditambah penggantian lapisan air, kemudian ditambah kebutuhan air untuk pengolahan lahan, kemudian dikurangi curah hujan efektif. Mengapa dikurangi curah hujan efektif? Ini merupakan adalah donasi airnya. Jadi dia memperingan beban air yang diharuskan mengairi irigasi, jadi dibantu oleh hujan efektif ini. Kemudian di sini adalah untuk palawija. Jadi untuk palawija cukup penggunaan konsumtifnya berapa dikurangi curah hujan efektifnya. Kebutuhan air pengambilan itu besarnya debit di pengambilan itu dari nilai IR1 tambah IR2 untuk padi palawija, kemudian dibagi besarnya efisiensi totalnya dan dikalikan luas sawahnya. Dan ini angka tetap ya, 0,1157 itu adalah angka tetap sesuai dengan rumus ini. Baik, untuk pembahasan tentang kebutuhan irigasi sudah diulas dalam 3 part, 3 bagian yang memang sebelumnya sudah sedikit banyak diketahui tentang rumus-rumus itu. Jadi untuk evaluasi, kita akan evaluasi di latihan soal sebagai bagaimana kalian memahami apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, direview sebelumnya, dan tambahan-tambahan yang disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, sampai jumpa di materi selanjutnya.